Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di video ketiga, dan video ini bakal ngebahas tentang struktur pemrograman di C++. Nah, ini memang yang paling penting dasarnya. Jadi, setiap bahasa pemrograman ini punya struktur pemrogramannya sendiri ya. Jadi kalian harus pahamin dulu gimana sih cara penulisannya, kenapa harus ada struktur pemrograman ini, agar kalian nggak bingung gitu. Kenapa sih gue harus nulis ini? Kenapa harus gue pakai kerangka ini untuk nampilin sebuah tulisan atau program yang lainnya, atau program yang mana bakal dieksekusi? Nah, itu jabaran dari struktur. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul ketika kalian nggak paham gitu tentang struktur pemrograman dari sebuah bahasa pemrograman itu sendiri. Oke, kita sekarang belajar struktur pemrogramannya dari awal lah. Gimana cara nampilin hello world dulu aja. Nah, itu emang legend ya. Jadi kita bakal tampilin dulu, nanti kita bakal bahas satu-satu gimana sih dia, strukturnya apa aja. Oke, kita bakal tulisin dulu. Jadi kayak di C juga ini butuh include, cuman di sini include-nya beda, nanti bakal gue jelasin. Jadi di C++ ini sama aja kayak C karena dia tingkatannya, jadi kita bisa pakai juga stdio.h ataupun yang lainnya yang ada di C bisa dijalanin di C++, tapi bahasa C++ nggak bisa dikompile di bahasa C. Nah, itu bedanya. Makanya canggihan C++. Oke, lalu kita tambahkan using names. Nanti kita bakal bahas satu-satu lah. Apa ini sama aja fungsi main atau fungsi utamanya. Terus kita tampilin hello world dulu lah, kayak mana. Titik koma. Oke, kita compile. Jadi ini buat compile ya. Di semua IDE juga udah ada disediain kayak gini. Kita build juga. Jadi pas di build ini nanti si Geni ini atau IDE kalian bakal ngebuat sebuah file binary yang bakal dieksekusi sama terminalnya atau sama mesinnya. Kita run. Nah, ini kita bisa lihat nih hasilnya hello world. Nah, berarti program kita udah berhasil. Kita enter maka dia akan keluar. Nah, di sini bakal gue jelasin nih. Yang pertama adalah bagian include ya. Nah, apa ini bagian include? Jadi bagian ini nih bakal kita nih mendefinisikan sama seperti C ya. Buat kalian yang belum belajar C, ini bakal gue perjelas lagi. Jadi pada bagian ini nih kita mendefinisikan sebuah library atau pustaka apa aja yang bakal kita gunain di dalam program kita ini. Jadi kita juga nanti bakalnya bisa membuat sebuah include sendiri atau sebuah library sendiri. Nggak hanya kita pakai library bawaan dari C++-nya ini sendiri. Jadi di sini kita juga bisa pakai library punyanya C kayak stdio.h dan yang lainnya. Karena C++ ini kan turunannya dari C. Dan mungkin gitu ya. Gitu aja ya. Oke, lalu kita lanjut ke using namespace. Nah, apa itu? Kenapa harus ada using namespace? Harusnya nggak ada juga nggak apa-apa, cuman ini akan mempersulit kita ke depannya. Jadi ketika nggak ada using namespace ini, kita ini harus menggunakan namespace-nya dari bahasa C ini sendiri. Jadi kita harus pakai std, karena ini fungsinya std ya. Jadi kita ini iostream ini dibungkus dengan std. Jadi kita deklarasikan using namespace std ini agar kita nggak mengulang-ulang menuliskan std. Jadi misalnya nih kita hapus ya. Nih kita coba, ini bakalnya error. Kita compile. Nah, error kan. Jadi gimana caranya biar nggak error? Kita atasin tanpa using namespace. Kita bisa manfaatkan std titik-titik. Nah, ini udah sama aja.
kita compile lagi, harusnya nggak error. Nah, nggak error. Tapi alangkah riwahnya gitu, kita pakai std di setiap kita mau input, mau output, dan nggak efisien kan. Jadi lebih baik kita pakai kayak gini aja. Jadi kita tinggal pakai cout, cin. Oke. Jadi itu fungsinya using namespace. Jadi ini opsional kalian, kalau kalian mau pakai itu ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Pakailah std yang tadi. Lalu in main. Apa ini in main? Jadi in ini untuk mendeklarasikan dia ini apa ya? Integer ya. Jadi dia kalau in harus mengembalikan sebuah nilai. Jadi kita harus return 0. Kalau enggak bakalnya error. Lalu main ini adalah function utama dari program C ini. Jadi kita nanti bakalnya bisa membuat banyak function, dan yang dieksekusi yang pertama kali ya fungsi main ini sendiri gitu. Jadi misalnya kita ada fungsi nama, fungsi jual, fungsi beli, dan segala macamnya. Yang pertama kali dieksekusi ya fungsi main. Jadi nanti kita bisa manggil fungsi-fungsi lain untuk dipanggil di dalam fungsi main ini gitu. Mungkin cukup jelas ya. Jika kalian nggak jelas ya bisa di kolom komentar lah ditanyain. Jadi nanti bisa temennya atau yang lainnya bisa bantu jawab lah. Dan di dalam fungsi main ini kita nggak boleh nulisin sebuah function lain gitu. Ini tuh haram, itu hukumnya. Misalnya kita bikin in nama. Nah, kayak gini kita cout lagi. Ini nggak boleh gitu. Misalnya hahaha. Ini nggak boleh. Itu hukumnya nggak boleh. Dan error juga. Jadi kita nggak bisa membuat function di dalam function. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Oke, terus statement. Jadi di dalam bahasa C ini juga setiap penulisan statementnya harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau kita nggak mengakhiri statement kita pakai titik koma, ya error gitu. Tapi misalnya kayak gini nih, cout kita enter. Jadi baris kosong ini nggak akan diperhitungkan. Yang penting kalau nggak ada titik komanya dia bakal baca terus. Itu satu statement gitu. Misalnya kita save, kita compile, ya dia nggak error gitu. Kita build, kita run. Oh, permission denied. Kenapa nih? Tapi nggak error ya? Oh, nggak. Tadi terminal gua. Oke, jalan ya. Jadi nggak masalah gitu. Mau kita enter space kosong atau spasi itu nggak berpengaruh di program ini gitu. Kita nyebutnya apa ya? White space ya. Lalu apalagi ya? Apalagi ya? Oke, blok kode. Jadi ini namanya di dalam kurung kurawal ini, kita rapiin lagi biar enak ngeliatnya. Jadi di dalam function main ini atau cout dan return ini, yaitu di dalam blok kode. Nah, buat kalian yang belum paham tentang blok kode, itu artinya kumpulan statement, beberapa statement. Ini kan statement nih, cout nih statement yang dibungkus dalam satu kurung kurawal. Nah, itu namanya blok kode. Mungkin bisa dipahamin ya. Jadi kita misalnya nulis apalagi yang lainnya, misalnya kayak gini nih. Misalnya kita pakai for atau if. Nah, ini kan pakai kurung kurawal. Nah, di dalam sini statementnya kita misalnya cout apa dan yang lainnya itu blok kode. Jadi di dalam sini ada blok kode yang di dalamnya ada beberapa statement gitu. Nanti kita bakal belajar percabangannya di if. Dan kalau kalian udah pernah belajar bahasa C, itu mungkin ini bakal dipermudah lah. Kalian bakal mudah gitu. Lalu yang nggak kalah penting, gue baru ingat, komentar. Nah, komentar ini penting bener, karena kalau kalian misalnya males ngapus gitu, itu
Nah, tinggal di slash. Jadi komentar di sini kalau mau satu baris tinggal di slash. Kalau mau banyak baris nih, misalnya kita udah komentarin nih, kita build, kita compile. Nah, dia nggak akan nampilin apa-apa karena kita komentarin. Terus kalau mau komentar yang banyak, misalnya kita bikin checkout 2 kali ya. Misalnya apa ya, hi gitu. Nah, misalnya daripada kita komentarin satu baris gini, nah kenapa nggak kita komentarin sekaligus gitu. Itu kita tinggal pakai slash bintang. Nah, kita akhirin ya, kan ini semuanya nih, sampai bawah nih. Nah, gimana cara mengakhirinya, itu tinggal bintang slash gitu. Nah, itu udah mengomentari, kita langsung build aja lah biar nggak kelamaan. Nah, sama aja itu kosong untuk mengakhiri komentarnya. Jadi ini untuk banyak baris, kalau yang slash tadi untuk satu baris saja gitu. Lalu apa lagi? Apa ya? Apa? Mungkin udah ya kali ya. Oh iya, jangan lupa kalau kita mau ngeprint angka atau integer itu harus di dalam kurung kurawal. Misalnya kita punya, ini nanti kita bahas tentang misalnya in 20, in umur sama dengan 20. Jadi kita nggak perlu make kutip ya. Jadi kutip ini untuk ngeprint string atau karakter, ya pokoknya sejenis string lah. Nah, gitu. Misalnya kita cout umur, kita compile. Nah, 20 high. Kenapa kita kasih n? Nah, n line. Ops. Biar ada enternya. Di handle apa ya nyebutnya? Ya pokoknya inilah NDL itu untuk end line atau untuk baris berikutnya. Jadi kalau mau ngeprint variabel itu cukup gini aja. Jadi nggak bisa kalau kalian print kayak gini umur, itu sama aja bohong gitu. Kan nggak bisa umur ya kan. Nah, jadi dia dicatat, dipikirnya dia itu adalah string gitu. Oke, mungkin ini aja ya kali ya untuk struktur pemrogramannya. Gua harap bisa diterima buat yang baru belajar juga. Yang masih bingung silahkan ditulis komentar. Jadi nggak ada pertanyaan lagi ya, kenapa ini harus ditulis include di atas ini. Jadi IOStream ini adalah library untuk input outputnya gitu. Jadi kalian nggak bisa pakai check in check out tanpa ada IOStream ini. Terus using namespace ini adalah untuk mempermudah kita tanpa menggunakan std ini. Ini gue hapus dulu biar kalian nggak bingung. Using namespace ini biar mempermudah penulisan input outputnya, karena bawaan dari IOStream ini harus ada std-nya ya. Nah, lalu main ini adalah fungsi utama dalam pemrograman C maupun C++, itu sama aja. Jadi fungsi main adalah fungsi utamanya. Misalnya ada fungsi-fungsi lain, ya fungsi main inilah yang pertama kali dieksekusi. Lalu ini di depannya fungsi main ini ada in, itu adalah tipe datanya atau apanya ya, inisialisasinya. Jadi ketika dia in, dia harus mengembalikan nilai. Misalnya ini kita ganti void, nah ini kita nggak perlu pakai return gitu. Nah, di sini main must return in. Nah, jadi diwajibin dia harus in. Jadi kalau kita misalnya mau buat function baru nih, nah misalnya kita spoiler dulu aja. Misalnya gue mau bikin void nama, lalu di sini ada
check out gitu aja ya. Nama gue oke. Di sini kita panggil nama, kita compile, nah kita build. Jadi dia yang void ini itu nggak harus pakai return kayak gini. Nah karena di sini fungsi main, jadi dia diwajibin menggunakan jenis tipe data in gitu. Nah di sini langsung ngeprint vanilla, dia manggil dari fungsi atasnya. Jadi jangan bingung dulu, nanti kita bakal masuk ke materi tentang atau video tentang cara bikin fungsi, terus variabel dan yang lainnya. Ya stay tune aja. Mungkin gini aja ya untuk struktur data, terus checkout, terus titik koma harus diakhiri titik koma. Ini gue simpulin dari yang kita bahas tadi ya. Mungkin gitu aja ya. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar, biar teman-teman lainnya atau gue sendiri bisa bantu ngejelasin atau ngasih solusi gimana. Oke, gitu aja. See you next video.